Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Setelah melarikan diri ke hutan selama 1 pekan, seorang remaja yang berusia 19 tahun ditangkap Satreskrim Polsek Koto Tangah. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, 2 bangunan di SMP Negeri 1 Payakumbuh ludes terbakar. Selain di Payakumbuh, kebakaran juga menghanguskan 2 rumah di Padang. Pakai yang baik, Kang. Pakai labiang. Labiang di mana? Seorang remaja ditangkap polisi karena membacok kakak kandungnya hingga kritis. Setelah itu pelaku kabur ke hutan dan menghilang selama seminggu. Alvin Juanda, remaja putus sekolah ini tak berkutik saat beberapa orang berbadan tegap menangkapnya di sebuah pondok tempat makan di daerah Lubuk Minturun, pinggiran kota Padang. Alvin ditangkap karena membacok kakak kandungnya karena masalah sepele. Akibat bacokan itu, sang kakak menderita luka parah dan harus dirawat di rumah sakit karena harus dijahit lebih dari 30 jahitan. Setelah itu, pelaku melarikan diri ke hutan di kawasan Sungai Bange, daerah Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Meski petugas telah berusaha menyisir kawasan itu, namun pelaku tidak berhasil ditemukan. Rabu petang pekan lalu, pelaku keluar dari hutan karena kelaparan. Pasalnya, selama pelarian di hutan itu, pelaku mengaku tidak makan. Di saat itulah, polisi yang bersiaga di sekitar tempat pelariannya langsung membekuk pelaku tanpa perlawanan. Usai menangkapnya, pelaku dibawa petugas untuk mencari barang bukti yang telah dibuangnya. Setelah itu, pelaku digiring ke Mapolsek Koto Tangah untuk diperiksa secara intensif. Untuk pelaku sendiri melarikan diri ke dalam ke hutan yang di daerah Lubuk Minturun, Sungai Bange, Balai Gadang di sana. Karena korban ini cukup parah keadaannya. Untuk kakak kandungnya sendiri itu mengalami luka robek di bagian kepala, kemudian di bagian tangan yang cukup lebar dan cukup panjang juga, dan mengalami lebih kurang ada sekitar 30 jahitan. Meski membacok kakak kandung sendiri, Alvin Juanda dijerat polisi dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Padang, Robi Ham melaporkan. Iko lokal 38 zaman dulu. Diduga hubungan pendek arus listrik, aula dan laboratorium komputer di SMP Negeri 1 Payakumbuh ludes terbakar. Beruntung saat kejadian, siswa sedang berkegiatan di luar sekolah. Kebakaran ini membuat panik para guru yang sedang berada di sekolah. Dari video amatir terlihat api berkobar membakar 2 bangunan di SMP Negeri 1 Payakumbuh yang terletak di Jalan Protokol, Jalan Jenderal Sudirman. Banyaknya barang yang mudah terbakar menyebabkan api cepat menjalar dan membesar. Saat kebakaran ini terjadi, aktivitas para pelajar dialihkan sekolah ke lapangan olahraga Payakumbuh dalam rangka kegiatan MPLS. Di sekolah itu, hanya ada guru-guru yang tengah mempersiapkan bahan ajar. Kobaran api terlihat berasal dari sudut ruangan aula. Api dengan cepat menjalar karena gedung aula yang telah uzur ini banyak menyimpan buku-buku bekas dan bahan-bahan yang mudah terbakar. Saking besarnya kebakaran itu, api juga merembet ke bangunan laboratorium komputer. Ratusan unit komputer dan peralatan elektronik ludes dilalap si jago merah. Unit pemadam dari Payakumbuh
50 Kota dan Bukit Tinggi datang ke lokasi untuk memadamkan api. Usai berjibaku selama lebih dari 2 jam, api baru bisa dikuasai petugas. Keluar dari atap, asap mengepul, kemudian pemadam kebakaran sudah berada di lokasi. Jadi ada beberapa bangunan yang sempat terbakar. Pertama ruang aula, itu juga merupakan cagar budaya. Kemudian ruang labor TIK di lantai 3 dan di lantai 2 sebagian. Saat ini kegiatan belajar mengajar masih bisa berlangsung normal karena ruangan kelas tidak ikut terbakar. Polisi dari Polres Payakumbuh masih menyelidiki untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Akibat kebakaran itu, pemerintah Kota Payakumbuh menderita kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Kebakarannya di Pecalele. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, 2 rumah yang terletak di daerah Tanah Sirah, Kecamatan Lubuk Begalung, Minggu sore, ludes di lahap si jago merah. Bangunan yang terbakar ini terletak di Jalan Lintas Padang Solo yang ramai dilalui kendaraan. Dinas Pemadam Kebakaran yang mendapatkan laporan mengerahkan 7 mobil pemadam ke lokasi. Pasalnya, lokasi kebakaran berada di daerah yang padat permukiman, serta tak jauh dari SPBU. Selain itu, PT Semen Padang juga mengirimkan sebuah mobil pemadam kebakarannya ke lokasi. Saat api mulai membesar, warga sekitar mengalihkan arus lalu lintas ke jalur lain, sehingga petugas bisa leluasa memadamkan api. Dalam tempo setengah jam, api bisa dipadamkan. Kronologi saksi melihat api, percikan api dari listrik, kemudian saksi melaporkan kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang. Lokasi kejadian tanah Jalan Raya Indarung, Tanah Sirah. Objek terbakar bangunan yang terbakar 2 unit rumah. Tadi pemadaman kira-kira dari 17.34 sampai dengan 18.10. Tak ada barang-barang yang bisa diselamatkan karena api membesar dengan cepat. Selain itu, bangunan yang terbakar merupakan rumah semi permanen yang menjadi rumah tinggal dan rumah makan. Polisi dari Mapolresta Padang masih menyelidiki untuk mencari tahu penyebab pasti kebakaran itu. Dari Padang, Alfi melaporkan. Pesta Budaya Tabui kembali digelar di Pariaman. Perhelatan Akbar Rang Piaman yang digelar setiap bulan Muharram ini bertepatan dengan tewasnya cucu Nabi Muhammad di Perang Karbala, Irak. Rangkaian Pesta Budaya Tabui selalu dilaksanakan selama 2 pekan dan diakhiri pada hari Minggu yang merupakan hari puncak pelaksanaannya. Prosesnya diawali dengan Tabui Nayak Pangke pada Minggu pagi yang dilakukan oleh kedua anak Tabui, Tabui Pasa dan Tabui Subarang. Anak Tabui adalah istilah bagi pengelola Tabui. Proses Nayak Pangke ini menyatukan kedua bagian Tabui, bagian atas dan bagian bawahnya. Pesta budaya yang digelar setiap bulan Muharram ini, puncak pelaksanaan yang seharusnya tanggal 10 Muharram, yang bertepatan dengan tanggal 16 Juli 2024. Namun pemerintah Pariaman melaksanakannya tanggal 21 Juli 2024 yang disesuaikan dengan kalender pariwisata. Saat Tabui dilarung ke laut, hal itu menjadi tontonan yang menarik bagi ratusan ribu penonton yang berdatangan dari pelosok daerah di Sumatera Barat serta perantau. Salah satu yang menjadi daya tariknya adalah penonton akan berebutan mengambil ornamen Tabui saat Tabui dilarung ke laut karena dianggap bisa mendatangkan keberuntungan. Gangguan orang jahat atau apa yang kita tanam di rumah, lagipun untuk berdagang. Kalau kita berdagang berjualan, sebab itulah orang berebut ambil ini.
Untuk kata-kata yang tua dulu, petua-tua Padang Pariaman ini mengatakan untuk pelaris. Ya, antusias sekali partisipasi masyarakat pada pesta budaya Tabuik pada hari ini. Di mana kita melihat Tabuik pada hari ini merupakan suatu event pariwisata menjadi magnet bagi masyarakat yang di ranah di rantau untuk datang ke Pariaman. Karena tidak ada Tabuik, mungkin masyarakat Pariaman tidak bisa pulang ke Pariaman, jarang untuk melihat kampungnya. Hingga kini, di Sumatera Barat, hanya pesta Tabuik yang bisa mendatangkan ratusan ribu penonton untuk menyaksikannya. Hal ini telah berlangsung sejak setengah abad lalu. Sejatinya, pemerintah Pariaman harus mencari solusi agar pesta budaya ini bisa terselenggara setiap tahun dan penyelenggaraannya bisa lebih baik. Salah satunya adalah meniadakan kabel listrik yang melintang di jalan raya yang menghambat proses perjalanan Tabuik menuju laut. Selain itu, pemerintah Pariaman juga dituntut untuk mengemasnya lebih baik agar warga bisa menyaksikan Tabuik di larung ke laut dengan mudah tanpa harus berdesak-desakan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.